Pertanyaan pertama, saya membaca bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disebut sebagai tukang sihir, dilempar kotoran dan sebagainya. Apakah pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah? Apakah yang menyebabkan baginda Nabi bisa marah? Kapankah seharusnya kita marah ketika orang berbicara tentang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal Ustaz. Terima kasih. Ini pertanyaan yang dalam pertanyaannya beranak pinak ya. Ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Bagus itu. Jadi ada sekaligus. Pertama, dan mungkin akan ada waktu khusus untuk mengisahkan bagaimana tuduhan orang-orang terhadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ingin membatasi, mohon izin, Ustaz Syams dan saudara sekalian, ingin membatasi dalam ruang lingkup tema kita malam hari ini. Jadi semua pertanyaan akan diupayakan dijawab dalam ruang lingkup tema hari ini. Sang Mubasyir. Kalau marah, itu memberikan kabar gembira? Tidak. Karena Sang Mubasyir, dia melekat pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun baginda Nabi dalam beberapa menyampaikan, kalaupun atau dinisbatkan pada baginda Nabi, kalaupun aku marah ini karena Tuhan. Jadi sama seperti tadi saya membedakan ada definisi sifat yang melekat dan sifat yang tidak melekat. Kalau kita mengatakan bagaimana orangnya, oh dia dermawan. Dermawan itu kita sebut sebagai sifat. Tapi kadang-kadang ada saat juga ketika dia tidak dermawan. Misalnya sering didatangi orang, dimintai bantuan, mungkin ada saat dia tidak memberi bantuan. Nah, itu sifat yang tidak melekat. Sedangkan sifat pada baginda Nabi itu adalah sifat yang melekat. Untuk membedakan supaya pemahaman kita tentang sifat itu sama, saya tambahkan sifat yang melekat. Jadi mubasyiron baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan mubasyiron kadang-kadang, bukan mubasyiron hanya pada waktu-waktu tertentu saja, tapi pada setiap saat. Hatta sekiranya ada juga pada waktu marah pun mubasyiron. Itu melekat. Gitu. Sebagai pembawa kabar gembira, pembawa berita bahagia, pembawa sukacita. Karena itu kita mesti mendefinisikan apa yang dimaksudkan dengan marah. Karena boleh jadi, sebagaimana tadi sifat bisa berbeda untuk kita pada umumnya dengan untuk baginda Nabi. Yang kita pahami tentang marah, itu adalah marah kita. Marah kita. Baginda Nabi itu yang disebut marah mungkin, yang dimaksud dengan dalam ayat yang lain, asyidda'u alal kufar. Begitu. Tegas terhadap segala bentuk kekufuran. Melawan kesewenang-wenangan. Yang dimaksud melawan juga itu pasti kita tidak bisa samakan cara kita melawan dengan bagaimana baginda Nabi menurut kita melawan ketidakadilan itu. Apakah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini hanya mohon maaf kalau pemilihan kata-katanya banyak yang kurang tepat. Kalau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demo misalnya begitu, itu kan perlawanan juga. Nah, kadang-kadang penisbatan kita pada apa yang biasa kita lakukan, kita nisbatkan kepada teladan-teladan agung itu, padahal mereka berada pada derajat teramat tak dapat kita raih. Jadi kalaupun marah, itu bukan marah kita. Semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan menghilangkan sifat mubasyir, sang pembawa kabar bahagia. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Sekali lagi seperti yang disampaikan Ustaz, kita akan fokus pada tema kita malam hari ini. Kalaupun ada pertanyaan yang di luar dari tema atau konteks pembicaraan beliau, mungkin akan beliau jawab menyesuaikan dengan konteks tema kita pada kesempatan malam hari ini. Pertanyaan berikut, seperti yang tersirat di Al-Quran, ada pernyataan Nabi yang ummi. Apakah itu bermakna betul-betul kanjeng Nabi buta huruf seperti yang masyhur di kalangan mayoritas kaum muslimin? Terima kasih Ustaz. Terima kasih.
Kalau Nabi Ummi itu dimaknai buta huruf, maka baginda Nabi menjadi busyro bagi setiap siapa saja yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Baginda Nabi menjadi kabar gembira bagi yang tidak mau belajar, yang tidak mau mengubah dirinya dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi sekali lagi bisa dijawab dari banyak sisi, tapi saya ingin membingkainya dalam konteks sang pembawa kabar gembira. Kira-kira menurut kita Umi itu kabar gembiranya itu baginda Nabi sebagai sang mubashir ini, kalau buta huruf itu kabar gembiranya buat siapa? Kalau baginda Nabi itu buta huruf. Bahagiakah saudara bahwa Nabi kita tercinta tidak bisa membaca dan menulis? Lalu bertentangan dengan riwayat yang dititipkan pada Siti Halimah As-Sa'diyah supaya bahasanya tidak tercampur dan lain sebagainya. Dan seterusnya lah. Kita mengambil penafsiran juga ada dari Imam Baqir alaihissalatu wassalam, walaupun dalam para ulama juga seperti Asy-Syahid Murtada Mutahari juga menulis buku An-Nabiyul Ummi yang juga membincangkan tentang buta hurufnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada riwayat dari Imam Baqir alaihissalatu wassalam yang tidak mengatakan itu. Bahkan kalau dari riwayat-riwayat kelahiran baginda Nabi yang disampaikan oleh Sayyidah Aminah sallallahu alaiha, baginda Nabi sudah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, kalimat-kalimat thayyibah. Kita memaknai kalau dalam Al-Ma'sumin ada istilah baginda Nabi kan tentu sallallahu alaihi wasallam, ini untuk Al-Ma'sumin itu ada misalnya alimah ghairu muallamah, yang tahu tanpa diberitahu, yang mengerti tanpa diajari, apalagi tentu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Nah, satu penafsirannya adalah Ummi yang dimaksud adalah Ummul Qura, karena yang Ummi di situ bukan hanya pada baginda Nabi dalam Al-Quran, tapi pada kaumnya, dan kaumnya tidak buta huruf. Buktinya syair-syair Arab jahiliyah. Buktinya pemboikotan itu dituliskan dan seterusnya lah. Banyak surat-surat dikirimkan dalam berbagai ekspedisi, perdagangan, dan lain sebagainya. Ummi dinisbatkan kepada Ummul Qura, yaitu ibu kota. Jadi Nabi, yaitu Mekah, yang ada Ka'bah, Baitullah. Orang kalau berasal dari Banten disebut Al-Bantani, begitu. Dari Madinah, Madani, begitu. Dari Irak, Iraqi. Dari Ummul Qura, Ummi, begitu. Tinggal silahkan menurut saudara mana yang lebih memberikan kabar gembira pada saudara. Terima kasih. Baik, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya, dan kita melangkah kepada pertanyaan yang berikut. Pertanyaan berikut tentang pembahasan Ustaz pernah ada pertanyaan berikut sebelumnya. Sejak kapan sesungguhnya baginda Nabi itu menjadi Rasulullah? Apakah sejak beliau dilahirkan atau sejak beliau diangkat sebagai Rasul? Seperti misalnya ketika Nabi Musa di Bukit Tursina atau baginda Rasul di Gua Hira. Silakan Ustaz. Terima kasih. Pertanyaannya izin saya screen kembali. Mubasyiron baginda Nabi itu hanya untuk Shallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa kabar gembira, as-sabirin, orang-orang sabar itu hanya untuk yang datang setelah baginda Nabi secara lahiriah waktu, secara zaman, atau bagi yang sebelumnya juga. Nah, kama arsalna dalam surat Al-Baqarah ayat kedua ini, sebagaimana telah kami utus sekali lagi, arsalna itu bentuk fi'il madi past tense. Tapi indahnya Al-Quran, menariknya Al-Quran. Apakah kalau saya katakan arsalna ini kami utus ini ada waktunya? Tidak disebutkan dalam Al-Quran itu. Misalnya bahwa kami utus baginda Nabi itu ketika baginda Nabi menerima wahyu yang pertama. Begitu. Maka arsalnanya hanya untuk para setelah proses penerimaan wahyu yang pertama. Maka yatlu alaikum semuanya setelah proses penerimaan wahyu yang pertama.
Atau arsalna ini karena Al-Quran tidak menyebutkan kapan arsalnanya ini kapan, tidak ada, tapi menggunakan fi'il madhi. Apakah pada waktu baginda Nabi dilahirkan? Mana yang lebih wujud sukacita semua misi kenabian ini? Apakah ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum menerima wahyu dalam usia 40 tahun, sebagaimana yang kita pahami secara umum? Apakah itu baginda Nabi tidak mengajarkan hikmah? Apakah itu baginda Nabi tidak yuzakikum? Apakah baginda Nabi tidak, karena itu Alkitab bisa disebutkan yu'alimukumul kitab, bisa merujuk pada kitab-kitab mana saja. Apakah baginda Nabi ketika belum berusia 40 menerima wahyu yang pertama tidak mengajak pada kebaikan, tidak menghalalkan yang baik-baik, tidak membantu melepaskan beban orang? Nah, kita akan melihat semua itu sudah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amalkan, lakukan, melekat bersama baginda Nabi. Bahkan sebelum baginda Nabi, kita asumsikan pada usia 40 tahun itu menerima wahyu yang pertama. Saya lebih menggunakan kata memproklamasikan. Jadi 40 tahun itu memproklamasikan. Ala kuliah itu bisa dikaji pada kesempatan yang lain atau merujuk pada beberapa rekaman pembicaraan tentang ini di SoundCloud Miskat Bandung atau di YouTube Miskat TV. Nah, jadi arsalna ini tidak ada batasan kapannya. Pokoknya sudah. Nah, kalau ia fi'il madhi dan karena tidak disebut batasannya, maka kita bisa juga memaknai, bolehkah kami memaknai kalau arsalna ini merujuk kepada ya sejak pertama kali ada konsep waktu. Begitu. Sejak pertama kali ada konsep waktu, kapanpun itu. Subhanallah amma yasifun, tetapi perwujudan rahmat baginda Nabi, mubasyirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu jadi kadang-kadang begini, ayah saya mengajarkan, ya pertanyaan yang baik itu sudah setengah dari jawaban. Maksud saya kadang-kadang ada hal seperti kemarin ada seseorang yang sepertinya cukup gelisah, beliau datang tiba-tiba lalu berjumpa dan menganggap saya kayaknya jauh dari baginda Nabi. Ya pasti, tapi kita ini tidak mungkin jadi baginda Nabi. Baginda Nabi di mana, kita di mana. Lalu saya jawab, Pak, kalau Bapak memposisikan seperti itu, berarti Bapak menempatkan Bapak di satu titik dan baginda Nabi di titik yang lain. Seakan-akan seperti dua titik yang jauh, yang tidak bersama begitu. Bagaimana kalau kita ubah sudut pandangnya, Pak? Ya, kebetulan tema maulid kita dari Maha Guru kita itu, kita tetes-tetes embun dari fajar yang tersenyum. Saya bilang, kalau embun, Pak, tetes embun. Beda kan, Pak, dengan samudra? Oh ya beda, samudra besar sekali, Pak. Ya, betul. Tetes embun kecil, betul. Tapi bagaimana, Pak, kalau tetes embun itu kita jatuhkan pada samudra? Masihkah kita bisa membedakan mana tetes embun dan mana samudra? Kemudian dia rada merenung begitu. Jadi pada kata misalnya sejak kapan beliau menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka arsalna Rasul ini mesti kita tanyakan sejak kapan semua fungsi ini, semua manusia itu tahu yang tidak dia ketahui sebelumnya. Manusia itu bisa berbuat baik karena proses tazkiyah, lalu ada ajaran pada kebaikan, larangan pada kemunkaran, dan seterusnya. Nah, karena tidak ada batasan, dia bisa merujuk pada awal, kapanpun itu, ada konsep waktu. Begitu. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih, Ustaz. Sepertinya waktu kita sudah mendekati akhir. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika seandainya ada pertanyaan dari Ibu dan Bapak yang tidak bisa kami bacakan pada malam hari ini karena keterbatasan waktu. Insya Allah Bapak Ibu bisa menanyakannya kembali pada malam berikutnya, karena kita akan melaksanakan majelis ilmu untuk semarak Maulidul Rasul ini selama pekan ukhuwah sampai pada tanggal 17 Rabiul Awal nanti.
Karena itu mohon maaf di sisa waktu yang mungkin sekitar 5 menit ini, izinkan saya memilih satu atau dua pertanyaan yang kira-kira lebih mendekati relevansinya dengan tema yang beliau bahas. Selebihnya mohon maaf akan kita alihkan pada malam-malam berikutnya. Yang ingin saya bacakan adalah pertanyaan pembahasan Maulid di Islam Ramah TV baru-baru ini, dibahas ayat surah Yunus ayat 58. Apakah dan bagaimana uraian hikmah perspektif Daqaiqul Quran pada kalimat Qul bifadlillahi wa birahmatih. Dan yang berikutnya pertanyaan singkat tapi menurut saya sangat penting adalah Nabi itu membawa kabar gembira, kata Ustadz tadi. Apakah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan peringatan itu termasuk membawa kabar gembira? Silahkan Ustadz. Terima kasih. Saya mulai dari yang terakhir dengan sepenuh penghormatan. Mohon izin menisbatkan ini. Kalau orang tua dianggap marah, lalu orang tua berkata, saya marah ini karena cinta, begitu. Apakah kita membedakan antara marah dan cinta orang tua itu? Orang tua marah, tapi marahnya juga karena cinta. Mudah-mudahan beliau juga yang bertanya segera mengetahui, merasakan, menikmati. Dalam cinta itu ada begitu banyak luapan yang kita sebut emosi, yang sebetulnya semuanya adalah ungkap cinta. Semuanya adalah bentuk cinta. Karena itu tadi saya sampaikan sifat-sifat dan isim ini dia satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan. Dia melekat. Jadi kalau baginda Nabi marah, dianggap marah, Shallallahu Alaihi Wasallam adalah marah yang mubasyiron atau itu melekat, begitu. Baginda Nabi itu tugasnya mubasyir, busroknya dari Nabi Isa tentang baginda Nabi. Lalu Al-Quran mengisahkan busro yang 14 dan baginda Nabi juga busro mubasyir untuk orang-orang yang bersabar, begitu. Jadi pada saat membawa peringatan, ayat Al-Qur'annya kan ya ayuhan nabi narsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Itu semua sifat-sifatnya. Jadi saksi, pembawa kabar bahagia dan pembawa peringatan. Wada'iyan ilallah wa sirajam munira. 5 hal ini adalah 5 hal yang melekat, yang sebetulnya juga satu kesatuan, tidak dapat dikhususkan, dipisahkan satu dengan yang lainnya. Misalnya, kalau saudara adalah orang Makassar, dan orang Sulawesi, dan orang Indonesia, dan penduduk Asia, apakah bisa dipisahkan itu semua? Kan tidak. Itu satu kesatuan. Tapi pada bagian-bagian tertentu dia menjalankan fungsinya. Misalnya pada saat pertandingan sepak bola antar kota yang saudara lebih tepat itu jadi orang Makassar, begitu. Kalau sudah masuk ke ranah tertentu, saudara jadi orang Sulawesi. Nanti kalau sudah hubungannya antar pertandingan tingkat Asia begitu, saudara jadi orang Indonesia dan seterusnya. Kan itu tidak terpisah. Ini analogi saja untuk pertanyaan yang terakhir, ya. Terima kasih. Adapun untuk yang tentang qul bifadlillah wa birahmatihi dari perspektif Daqaiqul Quran, secara singkat, pada kata qul itu ada khitab Allah Ta'ala kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat bagaimana qul katakannya itu kepada anta, kepada engkau, minta bersukacitanya mereka. Falyafrahu itu hum. Jadi tidak qul bifadlillahi wa birahmatihi fafrah, tidak. Tapi falyafrahu itu Al-Quran ada domir yang tiba-tiba dia berubah karena ada dua sasaran khitab, dua objek yang diajak bicara, seperti kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam dan Siti Zulaikha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Yusufu a'rid an hadza, wahai Yusuf, berpalinglah dari
ini wastaghfiri lidzanbiki. Loh, kok Yusuf kan anta, engkau, laki-laki. Tapi perintah wastaghfiri dan minta ampunlah itu kepada perempuan. Nah, kadang-kadang ini kalau tidak misalnya wastaghfir kalau anta, wastaghfiri kalau anti. Dalam bahasa Arab, hanya bahasa Arab yang punya, sependek pengetahuan saya, yang punya engkau beda laki-laki dan perempuan. Gitu. Bahasa Indonesia kan sama, kamu bisa buat laki-laki dan perempuan. Bahasa Arab itu punya anta dan anti. Prinsip awal dari Daqaiqul Quran itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu Qur'anan atau inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum taqilun. Betul-betul Allah Ta'ala yang menjadikannya Arabiyan itu la'allakum taqilun, supaya kita renungkan dalam bahasa yang lebih ya harfiah, supaya kita menggunakan akal kita untuk itu, la'allakum taqilun gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi Yusufu a'rid an hadza dari anta, fastaghfiri dia jadi anti. Nanti ada lagi ayat-ayat seperti itu yang kata gantinya itu berubah dari dan itu jadi ada dua sasaran yang berbeda. Seperti abasa wa tawalla, itu semuanya dia anja'ahul a'ma, dia. Lalu kemudian menjadi yudrika Allahu yazakka wa ma yudrika, itu menjadi anta. Dia ada perubahan di situ, menunjukkan sasaran khitab yang berbeda. Nah, kul anta, engkau, anta itu engkau. Tapi siapa yang diperintahkan untuk faliyafrahu, itu hum, mereka. Begitu. Ada perbedaan di situ, bahwa mereka, dalam tanda petik mereka, itu yang diizinkan. Mereka yang diizinkan untuk bersukacita, untuk farhan, untuk meluapkan ungkapan sukacita, gembira, bersenang-senang. Tapi ada khitab khusus, sang penyampainya, sang penyampai kabar gembira justru menjadi hujah yang kehidupannya barangkali dalam tanda petik, karena makna farhan itu sukacita lahiriah. Jadi gembira kita. Ya kita tampakkanlah seperti maulidan kita, itu sukacita lahiriah kita, menghias dan lain sebagainya. Sedangkan sang penyampai kabar gembiranya sendiri adalah hujah yang mesti berada pada titik terendah orang yang sanggup bersukacita. Karena itu kulnya yang menyampaikan, tapi faliyafrahunya itu untuk manusia, untuk mereka. Begitu. Sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah sebagai Amirul Mukminin, tapi beliau sangat sederhana, dan kita tahu kisah-kisah itu tidak menikmati penganan dengan lebih dari satu ikan. Ketika yang lain ingin meniru, kata Imam Ali, engkau bukan aku, engkau tidak menjadi imam, begitu. Ya, jadi atau Imam Khomeini rahimahullah, doa kita untuk para ulama, seumur hidup imam itu tidak memiliki rumah, misalnya ada rumah-rumah warisan yang digunakan untuk kepentingan yang lain, tapi imam sendiri ngontrak. Ketika Presiden Iran waktu itu menawarkan diberikan rumah dari biaya pemerintah, imam menyampaikan, aku sedang mengenakan jubah seorang pemimpin. Imam tidak menyebut beliau pemimpin, tapi mengenakan jubah seorang pemimpin. Nah, kul, sang pembawa kabar gembira itu menyampaikan, bersukacitalah kalian, begitu. Mereka faliyafrahu, mereka bersukacita. Bersukacitalah, diwajibkan. Tapi sang pembawa kabar gembiranya sendiri itu berada pada titik terendah dari farhan,
dari sukacita itu sendiri. Begitu. Itu bagian awalnya. Terima kasih. Walafu minkum. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz atas pencerahan yang sudah disampaikan pada kita semua. Ibu dan Bapak, mohon maaf pertanyaan dari Ibu dan Bapak yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu, mohon berkenan dimaafkan. Insya Allah kita akan jumpa kembali besok malam pada acara yang sama, masih di kanal YouTube Majalah Ijabi, juga di Facebook Ijabi dan di Instagram Ijabi. Kita akan bersama-sama mendengarkan hikmah Maulidur Rasul dari guru-guru kita, teriring doa kita semua. Semoga guru-guru kita, maha guru kita Ustaz Jalal, guru kita Ustaz Miftah, dan para asatidz guru-guru kita semua yang akan mengisi dan memberkati majelis Maulidur Rasul kita esok malam dan malam-malam berikutnya, senantiasa dalam keberkahan, senantiasa dianugerahi kesehatan, fi atanisiha wa tamamil afiyah. Teriring juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kru Majalah Ijabi yang telah berusaha keras dan bekerja keras menghadirkan Majelis Maulid Rasul ini di rumah-rumah kita ketika kita ingin mendengarkan lantunan salawat indah kerinduan kita pada baginda Nabi, hikmah-hikmah maulid dari guru-guru kita. Teman-teman kru sudah berusaha menghadirkannya di rumah-rumah kita. Semoga mereka semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari perkhidmatan yang tulus yang dilakukan oleh teman-teman semua. Juga kepada Ibu dan Bapak yang berpartisipasi, memberikan dukungan dalam segala bentuknya untuk terselenggaranya majelis-majelis virtual ini. Semoga Allah memberkati perkhidmatan Ibu dan Bapak senantiasa dalam sebaik-baik keberkahan dan kebahagiaan. Ibu dan Bapak, di penghujung acara atau majelis kita pada malam hari ini, mari kita dengarkan bersama-sama doa ziarah. Mari kita berkhidmat, mari kita secara khusyuk dan khidmat mendengarkan, mengarahkan rohani kita melakukan ziarah rohani pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Ustaz Habib Hamid Abu Ali Al-Idrus. Kita dengarkan bersama lantunan doa ziarah beliau, dan dengan demikian majelis kita malam hari berakhir. Sampai jumpa kembali pada majelis besok malam bersama asatidz kita yang lain dengan tema yang lain, masih dalam semarak Maulidur Rasul 1442 Hijriah. Terima kasih. Di situ mana ahlul bait alaihissalam khairah wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.